Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Putri Kurniawati. Nah, di sini aku akan membahas materi tentang pengantar ilmu jurnalistik. Nah, kali ini aku akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama, apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Yang kedua, sejarah jurnalistik. Yang ketiga yaitu fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang keempat yaitu 4 sistem pers di dunia dan negara-negara yang menganutnya. Oke, yang pertama yaitu apa itu jurnalistik. Nah, jurnalistik berasal dari kata jurnal yang artinya catatan harian. Jadi, jurnalistik adalah kegiatan meliput, mengolah, dan menyajikan informasi yang terjadi sesungguhnya di masyarakat yang kemudian disajikan ke publik dalam bentuk berita melalui media massa. Ngomong-ngomong tentang media massa, apa sih media massa itu? Nah, media massa adalah alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas, dan media massa juga dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Sehingga mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Karena komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan berita ke publik. Yang kedua, sejarah jurnalistik. Nah, jurnalistik bermula pada masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar di Romawi. Sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat berkuasa, Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap harinya diumumkan pada Akta Diurna. Akta Diurna adalah papan pengumuman. Akta Diurna ini dipasang di pusat kota atau yang disebut dengan Forum Romanum untuk diketahui oleh banyak orang sehingga berita tersebut dapat disebarluaskan. Saat itulah muncul para diurnari atau orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil sidang atau hasil rapat senat setiap hari di Akta Diurna. Nah, dari Akta Diurna inilah kata jurnalistik berasal, yakni jurnal yang berasal dari bahasa Latin yang artinya harian, dan dari kata diurnari muncul kata jurnalis atau artinya wartawan. Nah, perkembangan jurnalistik pada generasi pertama atau di era media cetak. Nah, biasanya berita disebarluaskan melalui surat kabar yang terbitnya tiap hari secara teratur ataupun majalah yang terbitnya seminggu sekali. Nah, pada generasi kedua atau di era media elektronik atau penyiaran, yaitu berita disebarluaskan melalui radio dan televisi. Generasi ketiga atau di era media online, berita biasanya disebarluaskan melalui website ataupun blog. Yang ketiga yaitu fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, ada 4 sistem pers di dunia dan negara penganutnya. Yang pertama yaitu pers otoriter. Nah, dalam pers ini, informasi berita berasal dari para penguasa atau sekelompok orang yang berkuasa di tengah masyarakat tersebut. Apabila ada berita yang bertentangan dan tidak diizinkan untuk ditayangkan oleh para penguasa, maka berita tersebut tidak akan ditayangkan. Bahkan media yang menyampaikan informasi itu pun bisa dihapuskan. Pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa.
Pers harus selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Beberapa negara yang pernah dan mungkin saat ini masih menganut sistem pers otoriter, yaitu ada Inggris, Prancis, Spanyol, dan meluas ke Jepang, Rusia, dan Jerman. Yang kedua ada pers liberal. Nah, dalam sistem pers liberal, pers menjadi upaya pencarian kebenaran, bukan sebagai alat pemerintah. Pers liberal dianggap mempunyai kebebasan seluas-luasnya, tetapi pers juga tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun menghasut. Nah, beberapa negara yang menerapkan pers tersebut ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, Belanda, Belgia. Yang ketiga ada pers tanggung jawab sosial. Nah, munculnya sistem pers tanggung jawab sosial ini dilandasi oleh satu pemikiran bahwa pers tidak hanya memiliki kebebasan dalam mengungkapkan suatu fakta sosial, namun harus pula tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai apa yang ia ungkapkan. Nah, negara yang menerapkan pers tanggung jawab sosial salah satunya yaitu Indonesia. Terakhir yaitu pers komunis Soviet. Nah, media massa pada pers ini berperan sebagai alat pemerintah dan mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Nah, negara yang menerapkannya yaitu ada Rusia dan Cina. Nah, sekian dulu ya video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat buat kalian.